walaupun mereka dalam kebencanaan, walaupun mereka dikasih musibah, tapi mereka tetap survive dengan senyum mereka. Dengan bantuan 1 karung beras, kita bersama dengan makan seadanya di pengungsian, kita tidur tanpa alas, tapi ada relawan situ, ada orang luar dari mereka itu mereka merasa bahwa terima kasih bersama kami. Kami tidak sendiri. Dan kehadiran kalian itu sebagai penyemangat kami bahwa ternyata saudara kami itu peduli. Jadi kami mengirimkan bantuan itu melalui troli. Ini ada jembatan putus. Kamu buat troli, kemudian buat tali panjang sampai ke ujung. Kita bawa bantuan dan warga di sana menanti. Sahabat Tangguh semuanya, kembali lagi di podcast BNPB bersama saya, Aulina Iyasha. Update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Uluran tangan kita juga jadi penguat bagi para korban. Tidak hanya berupa materi, kehadiran warga di tengah bencana dengan mengulurkan bantuan jadi keyakinan tersendiri bagi para korban bahwa mereka tidak sendiri. Melalui warga bantu warga, menempuh perjalanan berpuluh kilometer demi membantu sesama. Inilah yang dilakukan oleh tim Rumah Zakat dan Asar Humanity yang dipercaya untuk membantu menyalurkan bantuan bagi para korban dari mereka yang berbesar hati, menyisihkan materi dan bantuan lainnya demi sedikit meringankan beban korban bencana. Menyiapkan fisik, mental, dan strategi dalam menembus jalan yang tidak mudah, keterbatasan jalur lintas, dan banyaknya jumlah bantuan yang diemban, membuat mereka harus kuat dan tekad baja untuk membuktikan mereka dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran. Di studio podcast BNPB hari ini sudah kedatangan Ibu Murni Alit Baginda selaku Chief Program Officer dan juga Direktur Program Rumah Zakat, dan Bapak Arizan Setiawan selaku GM Program Asar Humanity. Boleh disapa dulu untuk Ibu Murni dan Bapak Arizan, sahabat Tangguh semuanya. Halo, sahabat Tangguh. Sahabat Tangguh semua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arizan, Bu Murni, bagaimana, sehat? Sehat, Baru alhamdulillah. pulang dari sana kemarin ya? Iya. Nanti betul. lanjut lagi. Lanjut lagi. Kita dampingi sampai pemulihan ini. Betul sekali. Bisa Kalau gitu dirasakan. aku udah penasaran ya. Kita langsung nanya-nanya aja mungkin pengalaman kemarin yang Ibu sama Bapak udah dari Sumatera dan juga Aceh ya. Mungkin untuk Ibu Murni dulu boleh dijawab. Bagaimana Bu Murni kemarin kondisi korban di Sumatera dan juga Aceh ya, bersama Rumah Zakat pastinya Ibu datang. Dan sejauh ini sudah berapa banyak bantuan yang disalurkan dari Rumah Zakat? Baik, terima kasih Mbak Aul, terima kasih juga Sobat Tangguh sekalian. Melalui Rumah Zakat, alhamdulillah sampai dengan saat ini dan terus bertahap kita berikan bantuan-bantuan ini, total sudah tersalurkan senilai 14,6 miliar bantuan untuk semua. Oke Ibu, untuk bantuannya juga jenisnya mungkin boleh disebutkan apa aja selain materi ya pastinya. Betul. Jadi masyarakat di daerah terdampak saat ini memang lebih banyak membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Pak Aul, dari makanan siap saji, kami memiliki program super kurban, jadi ini bisa langsung dimakan. Ada sembako, ada pakaian, ini juga termasuk untuk anak-anak. Nanti ada cerita menarik tampaknya bisa kita share di tengah nanti. Kemudian ada obat-obatan tidak lupa untuk kesehatan, kemudian ada dapur umum tadi untuk penyediaan langsung layanan. Dan di tahap awal sebetulnya relawan kami juga turun dengan membawa armada rescue maupun ambulans untuk pelayanan evakuasi dan juga pertolongan bagi warga-warga yang membutuhkan. Oke, berarti sampai sekarang masih ada tim yang di sana ya Bu Murni? Masih ada 144 relawan. Wow, keren banget dari Rumah Zakat ya. Kalau gitu sekarang aku mau nanya ke Pak Ariza nih, untuk dari tim Asar Humanity sendiri, gimana nih Pak sejauh ini kemarin dalam menangani korban dari Sumatera dan juga Aceh, seperti apa dan bantuan apa aja nih yang udah disalurkan Bapak? Alhamdulillah waktu merespon bencana yang di November kemarin, kita langsung menunjukkan tim pusat di 3 provinsi, di Sumbar, Sumut, dan Aceh, dan kita berkolaborasi sama tim relawan kita di sana. Nah, karena dari sebelum kita turun, relawan udah kita sebar
Ya, sebar untuk mengkondisikan, mendapatkan asesmen awal kebutuhan apa yang dibantu dan di mana bisa kita bantu. Ketika ada bantuan kita masuk ke relief dulu untuk menyajikan makanan siap santap, karena paling butuh banget mereka itu makan dulu dah. Makanan Makan yang dulu paling penting. sama dengan keperluan mereka apa lagi. Yang kita, alhamdulillah kita juga dapur umum yang kita sebar di 3 provinsi ini sekitar 25 titik yang sampai saat ini masih terus kita membersama mereka. Dan juga ada program paket pangan yang kita sebar di masyarakat. Ada juga yang warga yang rumahnya masih bisa di mandiri atau mereka masih bisa bangun tenda. Nah, karena juga bukan hanya bantuan basic ya seperti Ibu, kita alhamdulillah makan tuh basic banget. Makan paket pangan, kita juga menjadikan tenda. Tenda kita kemarin ngirim 1000 tenda, 1000 kelambu, terus hygiene kit ini sangat butuh banget. Walaupun makan kita harus menjaga mereka karena mereka harus bersih, sehat. Walaupun kondisi, dan water tank juga sama karena bukan hanya air minum saja, mereka terdampak dengan kondisi sumur sudah nggak bisa diapain lagi. Sudah tidak bisa digunakan. Terus mereka harus mandi dengan air yang sudah tidak layak kan, air banjir dibikin mandi. Nah, kita mendatangkan water tank dan alhamdulillah juga kita menghadirkan juga toren. Karena kejadian ada kita kasih water tank, si masyarakat bilang, "Pak, kita dikasih water tank ini, Pak. Terus kita nggak ada tempat nih, Pak, cuma satu baskom doang." Ya kita water tank itu salah satu yang program sampai saat ini di hari 2, 3, 4 pekan ya. Pekan alhamdulillah kita masih stay di Sumut, Sumbar dan Sibolga, dan alhamdulillah di Sibolga Tapteng itu dengan kondisi yang kemarin kita adalah lembaga yang pertama kali masuk ke Sibolga yang kondisikan nama Sepiro. Itu sih banyak cerita yang bisa kita diskusi dengan perjalanan kaki dan lain-lain. Nah, itu nanti boleh diceritain ya Pak ya sama Ibu. Untuk ini aku mau nanya dulu nih, mungkin dari Ibu Purni lagi ya, cara rumah zakat nih gimana nih untuk menempuh dalam menyalurkan bantuan gitu kan, kita tahu ya Bu ya, kayak jalan semua akses terputus, jaringan juga nggak ada. Nah, kalau dari rumah zakat sendiri seperti apa Bu untuk menyalurkan bantuan nih caranya gitu kemarin? Ya, baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang juga menjadi evaluasi kita bahkan sampai dengan saat ini ya. Kita terus upayakan beragam cara. Jadi pertama kami tentu relawan sudah ada di lapangan, relawan terdekat. Biasanya kami membentuk tim reaksi cepat. Jadi ini yang pertama kali turun ke lapangan. Di samping mobilisasi juga relawan-relawan dari wilayah sekitar. Nah, yang kita lakukan, kita membawa mobil rescue ya. Ini untuk bantuan awal masuk ke wilayah-wilayah yang berat secara medan. Beberapa kendaraan medis, kendaraan PLN dan lainnya juga alhamdulillah terbantu dengan adanya mobil rescue. Kemudian kami juga ada motor trail ya. Ini untuk wilayah-wilayah akses yang mobil tidak bisa lewat. Kemudian kami juga alhamdulillah terbantu dengan helikopternya BNPB tentunya, Sobat Tangguh sekalian. Berarti bantuan kami betul ya Bu ya. Tidak lepas, kami sangat membutuhkan juga karena kami adalah komplement dari pemerintah. Tentu kami bergandengan tangan dengan pemerintah. Basarnas menyediakan kapal melalui laut. Ini bantuan juga kami berikan, helikopter untuk wilayah yang betul-betul tidak bisa dijangkau, belum bisa ada akses. Ini kita lakukan. Yang menarik mungkin Mbak Aulia, jadi kami mengirimkan bantuan itu melalui troli. Ini ada jembatan putus. Kamu buat troli, kemudian buat tali panjang sampai ke ujung, kita bawa bantuan dan warga di sana menanti. Menarik ya. Ada karung yang dibawa, apapun. Dan terakhir memang tim kami juga turun untuk masuk ke Aceh Utara yang masih isolasi. Kemudian ada wilayah-wilayah Bener Meriah, mungkin saat ini kita juga melihat ya aksesnya masih sangat terbatas. Ini dengan berjalan kaki. Tidak hanya relawan. Ini yang menarik mungkin tadi, kenapa warga bantu warga, inilah modal sosialnya Indonesia saya pikir. Karena warga pun berdatangan bukan untuk meminta dan pulang, tetapi mereka memikul bantuan untuk saudara lainnya yang ada di dalam. Luar biasa lah, saya sangat tersentuh dengan kondisi kita dan sangat bersyukur karena modal sosial ini adalah hal yang sangat berharga bagi bangsa kita. Dalam kondisi bencana semua bergerak, semua saling meringankan dan membantu. Berarti antara pemerintah semua berkolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi di sana juga ya. Tidak bisa dinafikan, ini adalah kekuatan besar. Maka semua tadi jalur udara kita tempuh, jalur laut kita kirim bantuan-bantuan. Dari masyarakat di Pulau Jawa, dari Sulawesi kita bantu kirim. Dari
tadi lokasi melalui mobil rescue tidak bisa jangkau melalui motor, tidak bisa dijangkau melalui jalan kaki. Hanya turun langsung ya Bu ya. Begitu. Semua bergabung ya Semua untuk bergerak, betul. membantu ya. Dan mungkin untuk dari ASER Community sendiri gimana nih Pak? Kira-kira wilayah mana saja sih yang sudah menerima bantuan dari tim ASER Humanity, dan juga caranya seperti apa nih? Mungkin aku juga pengen tahu dari Pak Arizan ya. Karena bencana ini adalah menyentil kita, karena bahwa kalau kita flashback lagi, negara ini gotong royong. Iya, karena betul. bangkitnya negara ini adalah gotong royong. Karena maka kita tuh pengen menjadikan gerakan ini gotong royong. Ayo kita sama-sama. Semua stakeholder itu menjadi landasan untuk kita membersamai saudara kita terdampak. Salah satu kita dalam melaksi gotong royong ini dengan bagaimana kita menjalin kolaborasi dengan stakeholder yang ada untuk mendistribusikan bantuan kita. Kita berkolaborasi dengan mahasiswa, relawan, dan juga beberapa TNI, Polri, BNPB juga menjadi titik. Karena kenapa? Karena perangkat stakeholder ini agar bantuan ini tepat sasaran, di mana lokasinya dan di mana terparah, ini kita harus terkoordinasi. Karena tidak bisa ASER dan relawan berdiri sendiri tanpa ada BNPB yang bisa menginfokan lokasi mana terparah. Alhamdulillah dalam menyalurkan bantuan, baik itu di Sumbar, Sumut, Aceh, banyak cara yang kita lakukan. Karena fokus kita adalah kita gerak cepat, terus kita bagaimana bisa memberikan bantuan tercepat dan juga bisa membersamai warga. Ini masalah psikologi. Jadi kalau bencana itu kita nggak bawa satu beras karung saja, terus kita bersama warga itu, mereka terdampak itu luar biasa, mereka dengan nangis, sedih. Kenapa? Karena kalau saya ngelihat itu masyarakat itu apa ya, dengan kondisi yang sudah babak belur sebelum bencana, mereka dikasih ujian bencana itu dan mereka sangat survive. Mereka memberi kita pelajaran bahwa bencana ini bagian dari ujian mereka untuk Allah lebih baik lagi, dan kita bisa melihat lebih jauh bahwa bencana ini sebuah teguran dari Allah, mungkin dari Sang Kuasa, bahwa ada yang salah di kita, apa yang harus diperbaiki. Tapi dengan begitu itu semangat kita semua lembaga ASER, Insakulda itu untuk membersamai. Satunya kita kemarin kalau di Aceh kemarin ceritanya, kita udah masuk di DJ, PD, kita bagi tugas mana yang lokasi yang bisa kita intervensi dengan program-program relief, mana daerah-daerah yang kita advance, kita terobos, ada tim terobos. Karena kalau kita nggak kerja cepat, ini warga ini kelaparan, udah 3 hari 4 hari nggak makan. Jadi kita terkontak salah satu dengan teman-teman di Tamiang, di Aceh Tengah, di Biren. Kami udah ada posko tapi logistik kami terpisah. Itu yang sulit. Itu sulit, kita jalan dengan putus, dengan berbagai cara kita berkolaborasi. Salah satu kemarin di tanggal Desember, ketika kita udah tembus ke Lok Semawe, ke Aceh Utara, Aceh Timur, Tamiang, alhamdulillah kita aktifasi sana. Ada teman-teman kita relawan itu di Bani Merah sama Aceh Tengah, kita belum tersentuh nih, terkontak dengan putus-putus sinyal. Apa yang kita lakukan? Kita rembuk sama relawan, kita harus bersama. Karena kenapa kita harus bersama mereka dengan cepat? Karena ada masyarakat di sana harus kita bantu. Ada masyarakat sudah kita harus kita bantu untuk memberi bantuannya karena terputus. Maka kita kumpulin, kita buka operasi dengan ayo sama-sama kita berjalan kaki. Jalan kaki dengan 1 hari loh. Kita 2 hari itu kita menyapa semua komunitas Mapala dan juga mahasiswa, siapa yang berjalan kita jalan kaki. Tanggal 9 pagi, jam 4 sore kita jalan kaki dengan 1 orang bawa 10 kilo beras, 10 liter dan alat, jalan kaki selama 8-9 jam. Malam. Ada cerita. Malam gelap gulita ya Pak Rizan ya. Ya, dengan lihat kondisinya gelap gulita, ada yang kram harus berhenti, ada yang putus. Alhamdulillah sampai ke Bani Meriah. Dengan membawa dengan tas ini adalah semangat gotong royong. Masyarakat yang Ibu sampaikan tadi, masyarakat ini semangat gotong royong. Ini DNA masyarakat kita, negara kita. Ini nggak bisa nyelesain sendiri. Apapun bencana itu adalah menyentuh kita bahwa ini sampai pun recovery harus bersama. Semangat gotong royong ini yang kami muncul. Kami harap dengan semangat gotong royong ini kita bisa berkolaborasi semua stakeholder, kita membangun dan menjadi penyemangat saudara kita yang sekarang terdampak. Nah kalau gitu kita juga mau lihat nih videonya langsung. Boleh, ya Pak Arizan ya, Bu Murni, mungkin kita lihat langsung ini di layar bagaimana perjuangan para petugas lapangan ya. Nah ini boleh nih kita lihat.
Ini dari tim Asar Asar Humanity. Humanity. Oke. Yang berjalan kaki. Ini yang tadi Pak Arizan ceritakan Iya. ya. Wow, keren sekali. Ini luar biasa Medan. Iya, betul. Hanya bisa jalan kaki warga sama masyarakat itu bawa baju, bawa beras. Beda-beda bawa- ya iya, tasnya ya, tas. Pak Rizal. Satu orang bisa bawa 20 sampai 30 kilo berat. Bayangkan, Pak. Jalan begini satu orang tuh 30 kilo. Betul. Aduh, dengan medan yang cukup Masya ekstrim Allah. kan malam, Pak Rizan. Malam lagi, malam betul. lagi. Kontak nggak ada. Kita bawa HT itu putus kontak. Iya, pasti. Jadi karena ada jaringannya terputus, jadi ada yang satu nginep satu bung. Ujung-ujungnya cerita yang belakang itu sampai duluan, yang pertama nggak sampai duluan. Padahal dia duluan Nggak ada ya, Pak komunikasi. Rizan. Karena Tapi nggak ada komunikasi. menjadi penyebab kita adalah bukan hanya masyarakat saja yang survive, tapi relawan juga Iya, itu survive. betul. Semangat ini yang Iya, semangatnya patut ya harus kita dihargai, diskusi. betul, Pak. Bener. Ini bukan soal bantuan sih, Iya, Mbak. betul. Tapi ini sebuah kebersamaan Iya, yang kebersamaan dan patut kemanusiaan diapresiasi. ya. Oke, ini malam ya. Ini kemarin Mas kita Rizal. ngirim bantuan yang 20 truk Mhm. ke Jakarta. Insya Allah nanti kita dalam pekan yang akan kirim juga. Oke. Dan juga kita itu di Aceh Utara, Desa Aceh Tengah, Sambiran itu, Insya Allah besok kita akan ngirim bantuannya karena alhamdulillah udah bisa akses mobil walaupun terbatas. Alhamdulillah. Dan kita mengupayakan bahwa ketika mobil yang turun ada yang kita bawa, yaitu adalah hasil Iya. dari cabai, Iya, tomat, betul. kol, dan nanti kita bawa ke Semawi dan kita akan kasih ke penyintas yang lain. Itu yang bikin semangat nih jadinya ya, Mas ya. Benar-benar. Bersama-sama. Oke. Bersama-sama. Kalau kita lihat dari tayangan di layar ini juga pasti banyak nih hal-hal yang mengharukan, yang pastinya juga tidak terlupakan ya. Baik itu buat Pak Arizan sama Bu Murni. Mungkin boleh dari Bu Murni dulu, hal yang mengharukan dan tidak terlupakan. Ibaratnya seperti tantangan terberat lah dalam menyalurkan ini bantuan gitu kan dari mungkin perjalanan seperti apa, boleh Betul. diceritakan Bu Murni. Ya betul. Hari Kamis kalau tidak salah ya, pada saat itu hujan sangat tinggi, banjir juga mulai naik dan seterusnya. Hari Minggu tuh saya sudah ada di lapangan untuk memastikan juga tim kami secara kebutuhan maupun ketersediaan kecukupan ini juga mencukupi untuk bisa membantu banyak warga yang saat itu terdampak. Jadi saat itu kami pergi ke Langkat di Sumatera Utara. Jalan sampai kami menemukan jalan yang betul-betul terputus dan tergenang, memang sangat tidak bisa dilewati. Awal masih terang, jadi listriknya masih menyala. Makin jauh, makin ke dalam dia makin gelap kondisinya. Dan tibalah kami di satu kondisi di mana memang masyarakat itu rumah-rumah di pinggiran ini sudah terendam dan belum surut. Ini hari keberapa? Masih tinggi Sinoto? berarti ya? Betul. Umurnya. Ini masih terendam air. Kemudian warga-warga itu ada mengungsi di dekat rumah. Ini juga mereka sampaikan, Bu, tadi ada yang datang, mereka tampaknya mau mencuri sesuatu, bukan warga lokal. Oleh karena itulah kami tidak jauh dari tempat tinggal. Datang ke sana, kami melihat mereka berjalan menggunakan ban, ya, ban bekas gitu untuk menepi ke pinggiran jalan untuk bisa mendapatkan bantuan. Oke. Itu kondisi, dan yang mungkin membuat saya haru gitu ya. Mereka sampaikan, "Ibu bawa berapa nasi siap makan, nasi bungkus ini?" Ada 30 paket, Pak. Oke, saya akan bantu untuk salurkan. Padahal di belakang itu ada keluarga, ada 8 sampai 10 keluarga di tenda itu yang bisa jadi juga membutuhkan. Tidak hanya untuk malam itu, bisa jadi nanti tengah Sampai malam, besok. pagi itu masih butuh makan. Mereka tidak begitu, saya akan berikan ini ke yang lain. Jalan dia. Jadi dia tidak hanya menerima tadi, itu saya berharu. Kemudian ada saat juga mobil kami dikejar-kejar ibu-ibu dan mereka bilang ada air minum. Itu air minum kemasan, mungkin sobat tangguh semua Cuma minta punya, air minum bisa doang beli ya. itu dalam kondisi biasa. Mereka membutuhkan itu. Mereka mengejar, mereka hanya membutuhkan, tidak membutuhkan lain ya, mereka hanya butuh air minum ya. Begitu. Kalau gitu mungkin Luar kita biasa. bisa lihat videonya ya dari tim Rumah Zakat sebelum kita ke Pak Baik, Arizan. baik. Berikut videonya teman-teman sobat tangguh. Nah, ini dari tim Nah, Rumah ini Zakat ya, Bu ya. betul, betul. Ini relawan-relawan kami melalui dapur umum. Kami menyiapkan hampir 1.500 paket per hari. Ada yang sampai 2.500 paket per hari. Jadi ini yang kita berikan karena walaupun ada yang sudah siap menerima sembako, tentu kondisi awal-awal mereka sangat membutuhkan makanan yang bisa langsung Betul. untuk dimakan. Yang langsung siap Begitu, saji langsung ya, siap Bu. saji begitu. Ini relawan-relawan yang hadir memberikan bantuan langsung.
super kurban, kemudian tadi bantuan makanan langsung maupun bantuan tadi logistik yang dibutuhkan. Itu ini masuk ke wilayah-wilayah ini warga yang sudah mulai surut nih, Mbak. Oh, ini udah surut ya? Kita Ya. lihat bagaimana kayu-kayu ini Ya. masih banyak ada di dalam rumah, Berserakan ya. di pekarangan. Ini bingung warga bagaimana. Nah, yang menarik lagi kehadiran relawan itu ternyata menggugah dan menginspirasi warga untuk mulai bergerak. Jadi saya tiba Mereka di jadi Aceh lebih Tamiang. semangat ya, Ibu ya. Betul, mereka bilang, saya Ustadz Bu di sini, saya juga aktif di MUI, di DAI, saya pulang ke sini karena memang kondisinya banjir. Saya menemukan memang sudah sangat rendah. Mereka sampaikan berhari-hari Bu kami melihat warga hanya diam dan tidak bergerak. Mereka bingung lumpur setinggi hampir menyentuh atap gitu, atap rumah. harus seperti apa? Ada yang sampai pertengahan harus seperti apa? Pada saat relawan datang bilang mereka sampaikan kami akhirnya mulai tergerak karena relawan ini membawa alat kebersihan, relawan ini langsung beres-beres, langsung bergerak gitu ya, menyingkirkan semua. Dan mereka bilang karena itulah saya melihat baru warga itu termotivasi, mereka langsung Karena senang turun mungkin ya juga. dari psikologis Ternyata, mereka juga betul, dengan secara ada psikologis ini bantuan. sangat penting kehadiran semua tadi modal sosial, mereka terbantu, tapi tidak hanya tadi untuk mereka juga senasib sepenanggungan berbagi untuk yang lain juga. Mereka juga bergerak, jadi mereka penyintas betul. Tapi bagi saya mereka tidak hanya penyintas, mereka juga relawan untuk diri betul, mereka sendiri dan untuk warganya. Sesama ya, Bu ya. Sesamanya. Oke, untuk Hal kita udah yang dengar menarik. cerita dari Bu Murni, sekarang Pak Arizan nih. Hal yang mungkin mengharukan dan paling berkesan bagi Pak Arizan selain tadi yang kita udah lihat di VT ya, kalau dari tim Asar Humanity sendiri jalannya sejauh itu dengan rintangan yang wah nggak usah diomongin lagi apa ya, ada melewati sungai dan lain-lain, bawa tas juga lebih dari 20 kilo. Apa nih yang mungkin paling berkesan buat Pak Arizan, tantangan terberat selama di perjalanan gitu? Ya, bencana ini kalau bicara kesan gitu ya, kesan salah satu semangat para relawan yang mereka rela untuk bisa hadir bersamai, juga pesan atau sambutan masyarakat yang saya sebut tadi, bahwa walaupun mereka dalam kebencanaan, walau mereka dikasih musibah, tapi mereka tetap survive dengan senyum mereka, walaupun tangisan mereka, walau rumah, karena kalau saya pribadi, saya ngeliat rumah aja kebalik begitu, gimana rumah saya ya, saya bilang. Tapi mereka tetap bisa survive, bisa dengan kemudian mereka juga bisa. Kami tidak akan melakukan kejahatan, kami hanya minta makan. Saya bilang tadi bahwa kita kasih bantuan, mereka itu tidak rebut-rebutan, mereka masih mengedepankan adab, mereka juga sesuai kebutuhan kita kasih. Walaupun ada berapa hal yang kita jaga di lapangan itu ada harus membagi dan merata sesuai kebutuhan dan lain-lain. Dan juga ketika kita datang ke satu desa ini mau ngapain lagi sih, bilang kita ada program bantu, udah makan, kita kasih makan. Terus alhamdulillah di 2 pekan ini kita ada agenda karena masuk gotong royong, kita itu membersihkan, mengajak di warga. Karena kita ngeliat semangat mereka, kita merasa bahwa semangat itu harus dipublish dengan bagaimana mereka bangkit untuk membersihkan desa mereka dari lumpur. Alhamdulillah di 2 pekan ini udah 3 desa yang kita bersihkan, kita mendatangkan alat berat, jalan kita rapikan, masjidnya, rumah dan apa itu tuh, karena kami menandai bahwa masyarakat Sumatera ini mereka dampak ada yang udah siap untuk bangkit kembali dengan keterbatasan mereka, dengan semangat mereka, dengan haru tangis mereka ya. Betul. Karena kita datang, mereka bilang bahwa ada yang Bapak bilang bahwa ketika kalian datang ke sini itu mereka kan bawa bantuan, itu kami udah senang banget, kami merasa nggak sendiri, kami merasa tidak sendiri menghadapi ini. Dengan bantuan 1 karung beras, kita bersama dengan makan seadanya di pengungsian, kita tidur tanpa alas, tapi ada relawan situ, ada orang luar dari mereka itu mereka merasa bahwa terima kasih bersama kami tidak sendiri. Dan kehadiran kalian itu sebagai penyemangat kami bahwa ternyata saudara kami itu peduli lah, karena keterbatasan, karena dalam mengkondisikan waktu pertama-tama itu kan akses listrik mati,
sinyal nggak ada ya Bu ya. Kita pun sama relawan juga terbatas informasi ini ngapain gitu, apa kondisinya, dapat kabar kita langsung butuhnya apa, langsung kita kirim, kita eksekusi bantuannya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa ada di sana, logistik apa. Alhamdulillah di kita itu di Aceh itu berapa tempat kita punya logistik wilayah sama posko utama yang memang mengatur logistik. Jadi bantuan itu kita drop situ, nanti ketika datang langsung jalan. Ini yang memang cerita unik di setiap titik itu, bahwa saya ngeliat bahwa saya pribadi harus banyak bersyukur dan banyak hal yang ternyata Allah Maha Besar gitu ya. Kayu-kayu gelondongan, masjid yang hampir hilang, rumah yang kembali kemana-mana, mobil bisa. Saya bilang ini dahsyat, ini dahsyat ini. Dan alhamdulillah semangat kita di pusat, kita turun, kita melihat juga teman-teman kita relawan yang sampai saat ini belum istirahat. Mereka, saya bilang ketika saya pulang kita malu sama teman-teman kita malu sama mereka. Mereka itu masih membersamai. Itu yang menjadi penyemangat mungkin semua zakat ya. Sama itu penyemangat banget. Jadi kita kerja kita adalah bukan untuk diri kita, tapi untuk mereka, dan kita juga mengedukasi pada semua yang ada di luar bahwa mereka masih butuh bantu, mereka masih survive. Itu yang sangat Masya Allah. Oke, Pak Arizan. Kalau tadi mungkin ini sudah sempat dijawab oleh Bu Murni, saya mau nanya dengan Pak Arizan nih. Bagaimana nih menurut Pak Arizan kolaborasi warga saling membantu antara pemerintah, terutama di tim gabungan di lapangan dari TNI, Polri dan juga BNPB. Mungkin tadi Bu Murni sudah cerita ya, ada helikopter BNPB. Nah, mungkin kalau untuk bagi Pak Arizan nih melihat hal tersebut seperti apa? Kolaborasi ini sebagai pondasi, karena kita tidak bisa melakukan di sini. Ketika ASA melakukan implementasi di Banda Meriah, di Aceh Tengah, dan kami yang awal itu Tengah, kita pasti koordinasi sama Polri, TNI, dan juga BNPB. Nah, ketika jalan kaki, kita juga berkolaborasi sama TNI, karena TNI juga ada mobil ngantar kita di Cut, di desa, satu desa jalan kaki, itu berkolaborasi sama Mbak. Dan kolaborasi ini adalah fondasi agar kita sama-sama bangkit. Semangat gotong royong stakeholder dari TNI, Polri, pemerintah, BNPB, NGO, relawan, mahasiswa ya Bu ya. NGO berkolaborasi bahwa ini harus, makanya penting sekali karena tidak bisa sendiri. Kita bisa sendiri melakukan bahwa Insya Allah dengan semangat gotong royong bersama ini kita yakin bahwa Sumatera bisa bangkit kembali. Dengan cara kita, dan insya Allah kita juga rumah zakat Asar Humanity juga akan tetap bersama karena ini panjang. Ketika masuk ke masa bencana, recovery ini panjang. Dengan kondisi di lapangan ini bukan hanya dalam kita menyelesaikan masalah infrastruktur, mereka juga masalah memikirkan mereka mau ngapain nanti ke depan. Pasti mereka rumah hancur, dagang mereka habis, kita mau ngapain. Insya Allah salah satu program-program kita adalah bagaimana kita bersama nanti pasca bencana ini, emergency sampai recovery tahap nanti sampai ke membangun kembali desa, pesantren, masjid yang ada menjadi fokus kita. Dan juga karena asal juga core-nya pendidikan, pesantren, karena memang di Aceh itu salah satu daerah banyak, menjadi fokus kita mendata setiap kabupaten itu berapa pesantren, berapa masjid yang udah terdampak, mana bisa renovasi, mana bisa kita bangun untuk darurat dulu, karena kita mikir bahwa ini Ramadan ini. 30 sebentar ya Bu ya. Ini salah satu titik yang paling urgensi adalah masjid. Ini juga menjadi fokus kita lagi, kita data dan beberapa program yang lain insya Allah. Dan salah satu awalan kita adalah bersih-bersih desa yang ingin kita jalankan beberapa kali. Kita ingin menunjukkan bahwa ayo kita sama-sama gotong royong ini, bersih-bersih desa gotong royong. Insya Allah. Mungkin mau sedikit lagi nih pertanyaan terakhir ya Pak ya, untuk kalau bagi masyarakat yang mau memberikan bantuan di Asar Humanity, mungkin boleh disebutkan lewat mana, dan untuk rumah zakat juga boleh dari Ibu Murni dulu. Baik, masyarakat semua yang juga ingin terlibat ya, saya meyakini bahwa semua warga ini tersentuh dengan kondisi saudara-saudara kita di 3 provinsi ini, dapat menghubungi rumah zakat. Payment channel kami juga beragam, bisa menghubungi kantor kami, ada di 22 provinsi, 38 kantor, nanti bisa datang, bisa kontak juga melalui call center, bisa juga melalui web donasi online www.rumahzakat.org/donasi. Nah, ini lebih cepat juga, teman-teman bisa langsung pilih kemudian programnya, ataupun akan secara umum nanti kami akan menyalurkan secara langsung. Baik, untuk dari Bapak sendiri bagaimana caranya melalui Human?
bisa dari online dan offline. Kalau Ya. online teman-teman atau sahabat kemanusiaan yang di luar sana bisa hubungi ASAR Humanity RRG, Yes. itu platform kita berdonasi online, dan juga bisa DM di sosial medianya ASAR Humanity atau bisa di websitenya ASAR Humanity. Di situ ada CRM-nya dan ada juga ada partner bisa mengedukasi kebutuhan dan program-program yang bisa kita kolaborasikan. Ini terbuka bahwa kita gotong royong, sama-sama kita mau publik, mau korporat, apapun itu, mau itu dana, mau itu natura, ya sama-sama kita buktikan bahwa Indonesia ini satu dan Sumatera itu adalah Indonesia dan bagian dari kita, insya Allah. Baik, terima kasih untuk Bu Murni dan juga Pak Arisan. Gak kerasa, saya ucapkan terima kasih ya pastinya sudah datang di sini dan sudah bercerita banyak sekali hal-hal yang menyentuh dan juga pastinya membuat kita lebih semangat untuk memberikan bantuan ya untuk para korban di Sumatera dan juga Aceh. Semoga langkah dari teman-teman yang menyalurkan bantuan menjadi pengingat kita untuk membantu sesama, dimulai dari hal sederhana, sebuah cerita yang menyentuh hati dengan langkah kaki untuk berbagi. Sahabat, dari perbicaraan tadi kita belajar bahwa warga bantu warga bukan sekedar jargon. Ini adalah tentang sirkulasi kebaikan. Saat kita membantu orang lain, kita sebenarnya sedang membantu kemanusiaan kita sendiri. Masih banyak tangan-tangan yang terulur tanpa suara, bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi tentang siapa yang paling peduli. Ingatlah, sekecil apapun tangan yang kita ulurkan bagi mereka yang membutuhkan, itu adalah harapan yang paling besar. Sebuah bantuan tidak hanya sekedar memberi makan untuk hari ini, tetapi memberi harapan untuk masa depan. Saya Aulina Iyasya pamit undur diri, sampai bertemu kembali di podcast BNPB selanjutnya. Update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Salam sehat dan salam tangguh, sampai bertemu lagi sahabat tangguh.